Jadi kita itu harus bijaksana pilih pemimpin yang meyakinkan. Bukan yang menjanjikan. Ya, mantap. Siapa tahu ada perintah pilih ini ya, pilih itu ya gitu. Gimana? Ya. Kalau seperti itu lebih baik ditolak saja. Karena masa depan itu ada di tangan kita, bukan dari uang. Nah, kalau mereka aja udah males milih, berarti mereka udah cuek dong sama masa depan bangsa mereka. Mereka menuntut hak juga yang sama. Iya, mereka menuntut hak yang sama, tapi Udah berani bikin visi misi, harus berani juga melaksanakannya nanti, harus bisa merealisasikannya. Ya. Itu kata Ibu Cabu. Kapan Pilkada Tabanan tahun 2024 dilaksanakan? Jawab di kolom komentar ya. Buruan dan raih door prize-nya. Oke, salam jumpa Sobat Tabanan. Senang sekali saya Ani Wirasuta bisa berjumpa lagi dengan Anda. Seperti biasa kita jumpa dalam podcast Pilkada Tabanan 2024. Dan tentu saja sebelum saya lanjut bincang-bincang dengan pemuda-pemuda asik gitu ya dari Tabanan, kita mau menginformasikan kepada semua Tabanan bahwa di depan mungkin sudah dibaca, kita ada kuis ya. Kapan Pilkada Tabanan tahun 2024 dilaksanakan? Itu silakan saja jawab. Pertanyaannya kan gampang ya. Silakan jawab di kolom komentar ya, dan kemudian juga komentar-komentar tersebut yang beruntung nanti kita akan siapkan door prize-nya juga ya. Ayo segera jawab. Nah, untuk tahu jawabannya simak diskusi kita di sini nanti di podcast Pilkada Tabanan 2024 ya. Oke, lanjut sekarang kita mau mempertemukan semua Tabanan dengan tamu-tamu kita yang hebat-hebat dan lucu-lucu gitu ya. Kita coba beneran lucu nggak ya? Oke, ini mewakili anak muda Tabanan. Kalau kita ngomongnya pemuda Tabanan bicara, kita coba nih bagaimana respon mereka terhadap Pilkada Tabanan 2024. Dan pastinya akan ada calon-calon, mudah-mudahan saja para calon menyimak acara kita, jadi menjadi referensi juga nanti ke depan saat pada saat kampanye gitu ya. Kemudian juga proses ini dilalui dengan baik dengan mendengar suara-suara anak muda gitu ya. Oke, lanjut lagi. Kita akan memperkenalkan siapakah tamu kita hari ini. Teret, ini dia anak-anak dari SMA Negeri 1 Tabanan. Yeay. Senang aja ketemu dengan mereka ya. Lucu, baru ketemu aja udah ketawa gitu ya. Tapi yang jelas di sini kita mau coba korek-koreksi pengetahuan mereka terkait dengan pilkada seperti apa, tahu nggak mereka tentang pilkada, kemudian juga pemimpin yang seperti apa yang mereka harapkan. Kita korek-korek aja langsung sekarang ya. Oke, apa kabar? Baik, Ibu. Baik ya, semua sehat-sehat ya? sehat dong. Ya, Ya. sehat. Karena suasana bulan-bulan ini kayaknya musim dingin gitu ya, mudah-mudahan kondisi tetap terus fit ya. Ya. Aman? Aman. Oke, baiklah. Kalau tidak aman, saya keluarkan Anda. Oke, baik. Sebelum kita lanjut, perkenalan dulu deh. Jadi semua Tabanan juga pengen kenalan kalian gitu. Silakan. Mulai dari siapa dulu? Oke, dari Silakan, saya. Bagus. Perkenalkan, nama saya Gede Bagus Tridi Putra dari SMA Negeri 1 Tabanan. Oke, itu aja. Status. Oh, status sih pelajar Ibu. Always pelajar. Kirain yang lain status jomblo. Gitu Ya. Gimana? Masih jomblo apa gimana nih? Kebetulan sih jomblo ya. Yakin jomblo. Ada yang marah nggak ya? Oke, fix ya untuk di sini aja ya. Tapi sudah keluar dari pintu ini kayaknya udah nggak jomblo ya. Oke, next berikutnya nih kita kenalan sama yang berikutnya. Perkenalkan, nama saya Ani Putu Cahaya Bunga Ardianti, bisa dipanggil Cahya. Oke, status? Ada. Jujur ya Bu. Biasanya kalau jadi artis itu harus ini. Oh, jujur itu baik. Iya, jujur itu baik coba. Daripada sesat nanti ya. Aduh. Yang Boleh. penting masih wajar. Oke, siap. Betul itu ya. Jadi inilah suara-suara anak muda ya. Jadi apa adanya mereka tampil ya seperti ini gitu loh. Jadi tidak ada rekayasa sama sekali. Begitu pula halnya diskusi kita kali ini ya. Jadi kita tidak mau dibilang ada rekayasa dan sebagainya. Clear, memang suara-suara kalian yang kita mau munculkan di podcast ini gitu ya. Oke, di awal kita sudah sampaikan ya, mungkin sebelum bertemu dengan kalian, pertanyaan yang paling utama adalah penting nggak kita memilih gitu ya. Jadi sebentar lagi kita mau Pilkada 2024, pastinya tidak jauh-jauh dengan pemilih gitu ya. Jadi dalam sebuah kontestasi, maksud kami dalam Pilkada ini pastinya ada penyelenggara KPU ya, kemudian pemilih ya. Kemudian yang ketiga itu adalah pesertanya. Nanti calon-calon itulah sebagai pesertanya.
Nah gimana nih? Kita mulai dari mana nih? Dari Bagus apa dari siapa nih? Dari Bagus. Boleh sih dari saya. Oke, siapa aja yang bisa jawab ya? Oke. Jawabannya adalah penting nggak? Oh sorry, pertanyaannya. Ya, pertanyaan. Pertanyaannya adalah penting nggak memilih? Oh, oke. Menurut saya pribadi Bu ya, kita sebagai generasi muda, sebagai generasi yang memegang masa depan bangsa bisa dibilang Ibu. Jadi kenapa menurut saya itu pemilih itu penting? Kenapa? Karena dengan kita menyuarakan aspirasi kita, kita bisa membangun negara kita lebih berkembang lagi. Seperti saat ini kita menghadapi yang beberapa bulan lalu kita menghadapi pilpres kebetulan, dan sekarang kita sudah menghadapi pilkada pemilihan kepala daerah. Di sini juga kita penting untuk memilih bagaimana sih pemimpin-pemimpin yang termasuk dalam kriteria yang bisa kita unggulkan untuk memajukan daerah kita. Jadi menurut saya itu memilih itu penting bagi kita para pemuda untuk memajukan bangsa dan negara. Jadi penting ya. Sangat penting. Jadi karena nggak mungkin lah kita tidak ada pemimpin ya. Benar negara, sekali ya. Bu. Ya. Siapa yang memimpin kita? Kan ada. Makanya tahapannya setiap 5 tahun sekali ya. Iya, Kita ada benar. pemilu, kemudian ada nanti ke depan pilkada, Iya. seperti itu ya. Oke, lanjut buat Cahya. Kalau menurut saya sama seperti Kak Bagus, cuma lebihnya itu menurut saya penting banget untuk memilih ini karena kita yang menentukan pemimpin kita nanti di masa depan itu kayak gimana. Jadi kita itu harus bijaksana milih pemimpin, pilih pemimpin yang meyakinkan. Bukan yang menjanjikan. Ya, mantap. Emang banyak janji. Biasanya kan seperti itu. Iya, Bu. Kan biasanya ada iming-iming dulu. Artinya kalian sudah ada pemahaman ya, maksudnya kalian tidak buta-buta amat ya tentang Iya. Tidak. pilihan gitu ya. Jadi Tentunya gitu Ibu. yang sebelum-sebelumnya banyak cerita gitu, jadi Jadi- janji aja gitu. Jadi selain kita melihat dari visi misi yang mereka juga, kita juga harus melihat dari track record mereka, bagaimana Ya. track record mereka di dunia politik, bagaimana kepemimpinan mereka, dan emang itu sempat kalian melihat itu? harus sempet dong. Ya kali kita milih cuma pelin-pelan Ibu, kan nggak mungkin. Iya, siapa tahu ada perintah atau pilih ini ya, pilih itu ya gitu. Gimana? Aduh, kalau seperti itu lebih baik ditolak saja. Karena masa depan itu ada di tangan kita, bukan dari uang. Iya, jadi Ya. ya selesai sebenarnya ya. Jadi, Iya. kalian sudah paham itu sebenarnya apa yang harus dilakukan pada saat pilkada nanti. Gitu. Benar. Artinya bahwa kalian sudah mempunyai pola strategi untuk memilih pemimpin. Benar. Ya. Nah, kita mau tanya dulu nih, Oke, pemimpin yang seperti apa yang kalian harapkan? oke, boleh dari cabang dulu. Oke. Kalau Dari dari siapa? saya, Cahya Bunga. Cahya. Itu Sering anak-anaknya disingkat. semuanya pada disingkat-singkat ya. Iya. ya. Nah, Cahaya Bunga jadi cabung. Wah, kirain capung gitu. Oke, monggo silakan. Kalau dari saya kayak tadi Ibu, Mm-mm. milih pemimpin yang bisa meyakinkan, bukan menjanjikan. Karena pemimpin yang meyakinkan itu seperti yang dibilang sama Kak Bagus, kita juga harus ngelihat dari track recordnya mereka, terus bagaimana mereka itu saat menjabat, dan pastinya mereka itu bersosialisasi dengan masyarakat itu bagaimana. Kalau misalnya itu menjanjikan, kan biasanya ada iming-iming di awal, tapi pas udah dapat Terpilih. ya, udah terpilih itu ternyata nggak ada apanya gitu Itu bedanya misalnya. meyakinkan dan menjanjikan. Ya, Benar sekali. Ini istilah mereka-mereka aja sih. Tapi ujung-ujungnya sama dengan gitu ya. sama aja. Istilah mereka aja gitu ya. Tapi ini menjadi referensi buat pemimpin-pemimpin kita. Jadi agar artinya apa yang diharapkan oleh anak muda terutama ya kan pemilih Ya. tidak hanya kalian aja Iya. ya, generasi kalian juga ada generasi-generasi lain di atas kalian yang juga mempunyai hak untuk memilih begitu ya. Ya. Nah, kemudian standarisasi sudah, maksudnya karakter pemimpin yang diharapkan juga sudah, penting memilih iya gitu ya. Ya. Nah sekarang fenomena di masyarakat itu, jadi kan ya tidak memungkiri itu banyak hal yang terjadi, money politik, Iya. golput, Ya. kemudian juga hoax, jadi berseliweran informasi dan untuk memenangkan, untuk menjadi pemenang banyak jalan menuju Roma, jadi Ya. berbagai upaya dilakukan gitu ya. Iya. Oke, ini saya mau tanya dari yang golput dulu deh. Oke. Ya, jadi gimana pendapat kalian? Tentang- Mungkin Anda melihat ya di luar sana pada saat pilkada mereka cuek aja gitu. Oke. Maksudnya dalam pemilu ataupun ya proses itu nggak mau tahu gitu ya. Padahal mereka hidup di sebuah negara dalam sebuah sistem Iya. dan butuh adanya dukungan dari masyarakat. Jadi taunya enak aja, disuruh memilih cuma nggak sampai berapa menit kok ya. Iya. Memilih pemimpin.
yang diharapkan itu juga nggak mau datang. Datang. Gitu. Nah, ini gimana pendapat Oke. kalian terkait dengan orang-orang yang golput-golput itu? Oke, menurut saya pribadi Bu ya. Menurut saya pribadi orang golput itu biasanya orang yang cuek dengan keadaan bangsa menurut saya Bu. Kenapa? Karena kita juga udah tahu bersama kalau memilih itu kan penting untuk gimana sih kelanjutan bangsa kita ke depannya dengan pemimpin yang baru. Nah, kalau mereka aja udah males milih, berarti mereka udah cuek dong sama masa depan bangsa Tapi mereka. mereka menuntut hak juga yang sama. Iya, mereka menuntut hak yang sama, tapi mereka tidak tahu dan tidak mau tahu dengan keadaan bangsa mereka. Mereka hanya mau yang penting hak gue terpenuhi lah gitu. Nah, terus gimana menurut Jadi menurut saya itu tindakan yang salah sih Bu ya, karena merugikan diri sendiri, merugikan bangsa juga. Nah, jadi menurut saya yang seperti itu tuh harus lebih ditekankan lagi. Ya, jadi ayolah kita sama-sama nih ke KPU, ke manapun, top kita nyoblos bareng-bareng, kita tentukan masa depan bangsa lewat tangan kita sendiri, lewat pilihan kita sendiri yang emang dari hati dan emang bisa meyakinkan gitu. Oke, jadi memilihnya ke TPS. Oh iya, ke TPS. Pemungutan Suara, bukan ke Iya. KPU. Sorry guys. Sorry guys. Iya betul. Ini pengetahuan juga Oke. ya. Wajar lah kalian tidak paham ya. Maksudnya baru proses belajar mengetahui. Nanti kan ke depan Ya. paham Mungkin lah ya. grogi juga ya. Anak muda memang gitu suka ngiyal ya. Apa-apa lah. Kita terima kodrat kita dah. Ya. Tapi seru mereka. Jadi mereka menyuarakan apa adanya gitu ya. Jadi tidak ada direkayasa seperti itu. Ini yang asiknya kalau ngobrol sama anak-anak muda ya. Nah kalau menurut Cabung, Kalau menurut saya pribadi memang sih ada yang beberapa yang cuek gitu, tapi selain itu juga ada yang beberapa ini yang kurang pengetahuannya tentang itu mungkin. jadi karena kurang Ya, pengetahuan ya? ya. Mungkin tidak tahu Mungkin- yang kapan pilkadanya dilaksanakan. ya. Sibuk aja dengan kerjaan. Oh Ya, pilkada teman ya sekarang saya, ya? teman Gitu saya ya? banyak yang kayak gitu. Juga mereka karena cuek juga, mereka juga nggak tahu. Jadi itu tuh pentingnya kita untuk mensosialisasikan pilkada ini. Oke. Ya. ya. Pentingnya untuk Iya, sosialisasi. jadi golput itu macam-macam ya. Iya. Alasannya satu karena memang tidak tahu. Satu Biasanya- emang karena cuek. Parah deh. Masa sih sudah berseliweran gitu ya? Udah sibuk Ya. orang datang ke TPS ya cuek aja deh. Ya. Berarti memang nggak peduli kali ya. Itu Kan namanya sekarang cuek, trennya itu yang drama Korea masih. Ya. Masih drakor-drakor ya. Ya. Oke, masih ada sambungan drakornya, masih dikasih nonton drakor ya. ya. Kasihan dilewati beberapa sambungannya seperti apa gitu ya. Ada aja ya. Jadi itu terkait dengan golput ya. Jadi tadi sudah disampaikan dengan tegas bahwa itu tidak baik ya. Ya. Jadi artinya bahwa gunakan hak pilih itu dengan sebenarnya karena kita akan memilih Ya. pemimpin Ya, ya 5 benar. tahun. Ya, artinya jangan sampai disia-siakan nanti kita salah dalam memilih. Ya, jadi jangan gantungkan 5 tahun kalian ke depan Dengan memilih. sampai nggak milih gitu. Nah, Itu rugi banget. Iya, kan pasti kalian punya kriteria pemimpin ya. Nggak mungkin, Pasti. aku kan memilih Pasti. pemimpin yang jelek deh, nggak mungkin lah ya. Ya. Nggak mungkin, pasti pemimpin yang terbaik yang bisa mensejahterakan kita. Iya. Minimal itu ya. Iya. Oke, gimana menurut Cabung? Iya. Asik kan ngomong Cabung. Oke, gimana, Cabung? Kalau menurut saya kriteria pemimpin yang baik itu pastinya bertanggung jawab ya Ibu. Karena bertanggung jawab itu dia bisa mempertanggungjawabkan segala janji di visi misinya yang dibuat itu. Benar-benar. Wah berat itu ya. Berat. Karena Tidak udah semua berani visi-misi. udah berani bikin visi misi, harus berani juga melaksanakannya Iya. nanti, harus bisa merealisasikannya ya. Itu kata Ibu Cabung. Ya, kita ketawa-ketawa gini memang benar ya. Iya. Bukan bercanda-bercanda ya. Realitanya Ya. seperti itu. Iya, jadi artinya bahwa ini adalah hal yang pastinya dilakukan oleh anak muda. Jangan Iya. sampai kita melewati masa ini. Ini masa kejayaan kalian loh. Iya. Ya. Udah tahu kan persentase kalian itu Ya. pemilih muda tuh mendekati 60%. Kalian penentu nih. Iya. Nah, mau dibawakan kemana nih bangsa ini kalau kalian ini cuek? Gue Iya. suka-suka Iya. aja nih milihnya. Terserah deh nanti ya dampaknya buat kalian. Karena Iya, ini bener banget. kaitannya Iya. dengan kebijakan politik. Iya. Jadi kalian bisa seperti ini. Kalau misalnya negara memerintahkan perang ya perang. Kalian mau? Ya. Enggak. Kalau kita nggak tahu alasannya apa. Nah, makanya next ke depan, nah itu dah makanya ke depan jangan sampai disia-siakan nih hak pilih kita. Ya, Kan gitu ya, benar. pastikan bahwa orang ini betul-betul adalah orang yang layak untuk memimpin kita, membawa kesejahteraan buat kita gitu ya. Ya. Oke, nah sekarang kita tahu bahwa kalian itu ya, hadir di generasi yang, maksud kami zaman yang luar biasa, teknologi cukup canggih, Ya. sangat canggih ya. Iya. Nah,
terkait dengan hal itu, searching dan sebagainya untuk mendapatkan informasi tentang yang namanya pemimpin, calon-calon pemimpin ini seperti apa. Kita sih pengen ngintip aja sih. Belum lah, kita kan baby boomers ya. Oke. Iya. Kayak apa, kita mau ikut juga. Oke, Ya. kalau saya pribadi Bu ya, menggali informasi tentang pemimpin itu kan bisa lewat media berita. Media berita itu ada banyak. Kita search aja nih, salah satu calon pemimpin gitu. Kita search, namanya pasti keluar lah, track recordnya pernah di mana aja. Di Google itu banyak kok yang kayak gitu. Jadi kita tinggal baca aja, jadi jangan malas baca. Ya. Oke, kita giatkan gemar membaca. Baca, iya. Nah, setelah dilihat dari situ kan kita bisa melihat datanya seperti apa. Oh, ternyata yang satu ini pasangannya kayak gini. Oh, kayak gini track recordnya. Oh, nggak masuk kriteria nih, skip dulu, lihat yang lain. Sampai segitunya kali. Iya, kita harus selektif dong Ibu, karena kita memilih pemimpin. Iya. Pertaruhan ya. Iya. Nasib 5 kita tahun. di situ ya. Iya. Oke. Jadi ya harus selektif lah ya. Masa kayak milih kutek sih Bu. Bucabung. Aduh. Bucabung pakai kutek. Oke, seru juga nih ya. Jadi artinya bahwa seperti itu pemahaman mereka untuk mengetahui calon-calon pemimpin ke depan. Jadi nggak main-main ya. Iya. Karena kita ini adalah sebuah pertaruhan 5 tahun. Gitu. Iya, 5 Ya, tahun. 5 Menurut tahun. Cabung gimana? Kalau menurut saya pribadi menggali informasi itu ya dari TikTok, Ibu. FYP TikTok itu ya. biasanya saya itu orangnya terbilang jarang untuk membaca. Jadi saya suka dengerin penjelasan orang tentang siapa ini misalnya calon kandidat ini tuh dia dulu tuh gini mungkin. Oke, Ya. jadi kayak begitu ya. Iya. Ya, Ada biasanya banyak juga ada. kok Ibu. Kayak misalnya kalau Cabung kan dari TikTok. Saya kalau nggak dari baca bisa aja lihat podcast orang kayak gini lah misalnya ya. kan. Ini Ada nanti yang ngebahas. ditonton, ada kayak nonton ya? Ya, harus Ada. ada dong. Karena podcast yang seperti ini tuh bisa nambah wawasan Ya, kita tentang bermanfaat pemilu, bagi pilkada kita. dan sebagainya Iya, terkait nambah tentang informasi. pemimpin mungkin ya. Betul. Jadi harus diresapi juga. Wah, mantap Ya. ini. Jadi kita yang termasuk dalam generasi baby boomers merasa tercerahkan dengan ala-ala kalian ya. Ala-ala. Ya, ikutin dong. Zamannya teknologi sekarang udah pakai iris gitu, kita masa nggak pakai lagi. Iya. Susuk dong, gitu enggak ya. Sudah pakai ini sudah ya. Gitu ya. Oke, itu teknologi sudah kita pasti ikutin ya. Oke, jadi menarik juga tadi ya terkait dengan golput ya. Nih yang paling juga menjadi hot ini sekarang ini. Banyak juga dilempar isu terkait dengan money politik. Iya. Nah ini kalau memang kita bayangkan sih cukup mengerikan ya. Berapa orang ya, misalnya seorang yang kita kasih bayangan aja nih. Jadi orang yang benar-benar apa ya, jadi punya potensi untuk itu terbentur oleh yang namanya uang, yang namanya money politik. Nah ini gimana pandangan kalian? Ini permasalahan yang ada di lapangan ya. Sebenarnya banyak sih orang-orang hebat ya. Tapi karena terbentur di situ akhirnya mereka kandas seperti itu. Misalnya, ini cerita-cerita yang coba kita kasih ilustrasi buat kalian untuk semakin meningkatkan pemahaman kalian terkait dengan pemilihan dan sebagainya tersebut gitu ya. Oke. Oh, jadi kalau menurut saya Bu, money politik itu memang berbahaya ya, karena masa kita menggantungkan masa depan kita 5 tahun dengan uang yang dijanjikan. Itu kan kayak kita membeli menjual masa depan kita dengan uang yang diberikan gitu kan. Jadi serem ya. Iya, serem itu Ibu, karena masa depan kita dipertaruhkan hanya dengan uang. Jadi menurut saya pribadi untuk masalah money politik seperti itu lebih baik sebisa mungkin kalau emang bisa ditolak gitu. Kalau nggak bisa ditolak, ya ambil uangnya. Tapi ambil uangnya tapi milihnya tetap dari hati. Karena memilih itu kan pastinya rahasia. Iya. Jadi mereka juga nggak tahu kita itu milih siapa gitu. Iya kan asas kita langsung umum, Ya. Bebas. Rahasia, jujur dan adil. Ya, sudah paham ya? Iya. Artinya apa yang menjadi pilihan kita itu menjadi rahasia kita dengan Tuhan aja kan gitu ya. Iya. Jangan sampai akhirnya diumbar-umbar gitu kan. Iya. Tidak bagus ya. Iya. Oke, jadi fix ya dalam artian bahwa terkait dengan yang statement yang belakangan tadi ya. Jadi artinya kalau bisa jangan lah ya. Iya. Jadi kita harus Kalau bisa jangan. komitmen lah. Ya komitmen dengan diri sendiri. Kalau sendiri. emang nggak bisa ya udah tolak aja gitu. Daripada jadi bumerang juga Iya, ya. benar. Apa suatu saat nanti siapa tahu ada ya cek lah dia kok di sini kalau padahal saya sudah kasih sekian loh. Misalnya kayak begitu rasanya gimana rasanya? Iya, Gitu sih ya. benar juga. Oke, jadi ini sebuah bentuk pembelajaran karena memang serangan-serangan fajar ya yang zaman dulu yang kayaknya kalau sekarang sih
dengan bentuk-bentukan kalian nih seperti ini rasanya dengan di awal sudah nolak. Nah, iya, Iya. benar-benar sih, Bu. Karena kalau menurut saya sendiri, cara yang paling ampuh mengatasi money politik itu kan, semisal kayak ada calon apapun itu yang menggunakan money politik dan diterima oleh masyarakat dengan baik, ya, itu pasti akan berlanjut lagi ke pemimpin selanjutnya, Ibu. Kenapa? Karena sudah terbiasa melihat kayak, oh mereka nih nggak ngelihat dari track recordnya, mereka hanya melihat dari uangnya. Dan dari situlah ketemulah pemimpin-pemimpin yang mungkin kurang jujur. Oke. Nah, jadi siklusnya terus berulang seperti itu. Jadi kita mulai stop dari rakyat sendiri, dari masyarakat sendiri. Kita tolak money politik. Jadi mereka pure benar-benar menang dengan kemampuan mereka, dengan visi misi mereka yang bagus, dan dari situlah melahirkan pemimpin yang emang bertanggung jawab. Dan mungkin itu akan terus berlanjut lagi gitu. Iya. Karena emang harus mutus dari akarnya. Iya, iya. Terus tapi- menurut Cabung gimana? Tapi terkadang masyarakat itu kan dia tuh ikut-ikut sama orang lain itu. Iya, benar. Jadi itu letak susahnya karena di daerah sekitar saya ya biasanya kayak gitu, Ibu. Pokoknya intinya Ya. kalau kalian sudah paham itu mulailah dari diri sendiri. Ah. Ya. Kadang itu kan menjadi pilihan mereka ya. Ya. Kita nggak bisa juga Ya. dalam artian ini tapi kembali lagi ke diri sendiri ya. Ya. Jadi kalau sudah paham pastinya akan tidak melakukan itu Ya. 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 Oke, mulailah dari Diri sendiri. Ya. Sayangi masa depan bangsa Anda. Mulai dari diri sendiri. Iya, iya, bagus, kita punya jargon ya. Iya. Pakai jargon ya. Mulai dari diri sendiri, sayangi masa depan bangsa. Mantap ya. Mantap. Oke, dapat aja tuh istilah-istilahnya. Ini hasilnya kalau ngobrol sama anak muda ya, banyak jadi terinspirasi kita jadi banyak terinspirasi, ada apa yang harus kita lakukan ke depan ya. Jadi kalian adalah tim hura-hura kita. Seru-seru. Nah, oke. Jadi tadi tentang golput kita sudah bahas ya. Kemudian money juga politik money politik sudah. serem juga ya. Money politik Ya. tersebut dampaknya dan sebagainya 5 tahun loh seperti itu. Dan memang kamu bilang tadi kan harus dibersihkan dari sampai ke akar-akarnya Akarnya. dulu. Ya. Mulai dari akarnya dulu. Iya. Mulai dari diri sendiri. Diri, ya. Ya, jadi Dari diri sendiri. artinya bahwa money politik benar-benar kita perangi lah. Akhirnya kita akan melahirkan pemimpin yang betul-betul seperti yang diharapkan tadi ya. Oke. Banyak hal ya kita bahas hari ini ya. Iya, Dengan Ibu. seliweran dari materi-materi tadi sudah disampaikan tentang hoax ya. Jadi memang itu juga perlu kita antisipasi bahaya yang luar biasa. Orang bilang bahaya laten gitu ya. Jadi seperti itu anak muda mudah-mudahan saja bisa menyaring ya apa informasi yang ada. Karena di media itu terlihat sesuatu yang sebenarnya nggak benar jadi benar ya. Iya. Karena merasakan bias itu. Ibu. Ya. Merasakan nggak itu? Iya, merasakan. merasakan. Ya, Karena kalau- yang hoax itu malah lebih booming daripada yang Iya. realitanya. Iya, mudah-mudahan kita semua cerdas ya. Iya. Kan tidak mentah-mentah menerima Nah, itu ya. benar. Aku ngebayangin sih mereka yang nerima aja gitu lah. Dan akhirnya itu menjadi bahan buat mereka Iya. gitu. Ya, ngeri juga ya. Ngeri. Jadi Iya. dengan kemampuan yang kalian miliki mudah-mudahan artinya itu bisa diketok tularkan sehingga pengetahuan mereka menjadi lebih baik. Baik ya. Dan pastinya dalam pilkada nanti banyak akan terlahir pemilih cerdas ya, bisa menggunakan hak pilihnya dengan baik. Oke. Astaga. Ini nggak terasa ya, kita lama udah ngomong ini ya. Ini kalian memang lucu ya. Seru ya. Iya. Iya, Ini iya. banyak juga jadi serius tapi santai. Jadi ada materi-materi yang memang harus kita sampaikan kepada publik. Oh, ini adalah penting dan ini juga ditonton oleh adik-adik kalian pastinya, teman-teman kalian sebagai referensi juga untuk menggunakan hak pilihnya nanti pada saat pilkada 2024 hari Rabu tanggal 27 November 2024 ya. Oke, sebelum kita akhiri mungkin ada ya statement mungkin yang bisa kalian sampaikan Oke. ya untuk memberikan informasi kepada mereka-mereka dalam Oke. menggunakan hak pilih. Kayaknya kamu udah gak sabaran deh ya. Enggak, Bu. Enggak. Cabung duluan. Cabung Ibu. duluan, Ya, ya. hormati ladies first. Ibu. Oke, Ladies first. baiklah. Baik banget sih. Bagus itu ya. Oke. Gimana Cabung, siap? Ya. Oke, kita lihat ya. Oke. Oke, Dari Cabung saya- silakan deh. Kalau dari saya balik lagi ke tadi, pilihlah pemimpin yang meyakinkan, bukan menjanjikan. Karena pemimpin yang meyakinkan itu 5 tahun ke depan akan memimpin. Bagaimana dia mimpin nanti itu kita yang menentukan. Selain itu gunakan hak pilih suara kalian karena suara kita itu penting walaupun hanya satu suara tapi Bermakna. ya Oke, siap-siap. Itu Ya. Cabung sudah?
Sudah Ibu. Luar biasa sekali, penuh makna Ibu ya. Mendalam ya, Bu, ya. Mendalam sampai menusuk ke hati. Oke. Iya beneran ya, benar. Jadi itu pesan yang mulia banget ya. Jadi mudah-mudahan didengar ya oleh semua pihak ya. Ya. Terkait dengan apa pesan-pesan yang kita sampaikan di sini. Artinya mulai dari diri dulu deh ya. Jadi mereka tahu, paham informasi-informasi. Oke, terima kasih ya. Dan kita tutup aja. Oh, belum ya, bagus ya. Bagus ya. Sudah nunggu-nunggu. Fakta saya. Enggak lah, pasti ya. Bagus. Ayo dong, pesan kamu nih. Silakan Oke, buat oke. teman pemilih semuanya. Oke, buat teman-teman pemilih yang masih muda, gunakan hak suara kalian. Kita lihat track record dari calon-calon pemimpin kita dan ayo kita ke TPS, jangan golput. Mantap. Cocok udah jadi model iklan. Kebetulan kita kan kontrak Ibu. Bercanda ya guys ya. Biasa ini ya, dari Canda. Kanales ya. Cabung ikut juga ya. Semangat. Jadi inilah jiwa-jiwa muda. Jadi anak-anak muda sudah bicara dengan luar biasa sekali. Dan pastinya mereka dapatkan referensi dari banyak ya, dari Ya. banyak sumber ya. Ya. Dan tentu saja itulah modal mereka untuk bisa ngomong ya. Kalau misalnya nggak ada sumber-sumbernya, pastinya apa yang harus diomongin ya? Pengalaman Iya. bisa jadi kan. Nah ini juga menjadi dasar mereka sudah tahu mana yang baik, mana yang tidak baik. Pemimpin yang dipilih dan yang tidak dipilih mereka sudah paham. Iya. Jadi bagi calon-calon pastinya sudah mulai selektif ya untuk memikirkan mereka nih, karena mereka adalah penentu juga nih. Iya. Ya, dalam pilkada nanti 2024. Tahu harinya? Hari Rabu. Rabu. Hari Rabu 27 November. 2024. Ya. Oke, sudah klop semuanya ya. Ya. Silakan gunakan hak pilih Anda. Terima kasih ya buat semuanya yang sudah nonton kita. Ini orang-orang gokil yang kita hadirkan dari SMA 1 Tabanan. Keren diskusinya hari ini ya. Ya. Terima kasih ya sudah hadir. Ingat kita sebelum tutup kita ada jargon. Pilkada Tabanan 2024 pasti nyoblos. Kita ingetin mereka 27 nyoblos gitu ya. Oke, siap. 27 November ya. Ya. Oke, Ya. kita mulai ya. Pilkada Tabanan tahun 2024 pasti Pasti nyoblos. nyoblos. Oke, saya Ani Wirasuta. Sampai jumpa.